Jess, aku tuh nggak paham kemarin yang persamaan gerak atau momentum sama kontinuitas yang sederhana. Kemarin tuh kok tiba-tiba bisa jadi kayak gini tuh awalnya dari mana sih, Jess? Oh, jadi itu tiba-tibanya dari sini kan berarti ada persamaan panjangnya. Iya. Jadi persamaan panjangnya itu kayak gini. Jadi kita beda satu-satu dari yang persamaan momentum dulu ya. Heeh. Jadi persamaan momentumnya ini kan ada kayak gini. Iya. Nah, kayak yang udah tertera di sini, kalau ini diturunin berarti do u do t ditambah do u do do u do x ditambah g do zeta do x sama dengan disipasi plus gaya luar. Nah, kalau yang suku pertama ini merupakan suku percepatan, suku kedua itu suku non-linear, yang berarti terjadi dua perkalian antara dua dependen yang saling berkaitan. Nah, kalau yang suku ketiga ini itu suku elevasi muka air. Nah, itu ini bisa tuh disederhanakan dengan mengabaikan suku nonlinear, suku disipasi, sama suku gaya luar. Nah, jadinya kalau dia disederhanain, kan dia jadi hilang dong. Jadi nol, hanya didapat do u per do t ditambah g kali do zeta do x sama dengan nol. Nah, ini kalau untuk yang persamaan nomor. Kalau untuk persamaan kontinuitas itu pertama tuh kan yang gini kan. Ya. Nah, itu sama dibedah lagi. Dia do zeta, do t ditambah do dikali do hu dibagi do zeta sama dengan nol. Nah, ini tuh berasalnya dari sini. Ini kan zeta berarti dari SWL ke titik puncak. Kalau kedalaman itu berarti dari SWL ke dasar. Nah, H itu merupakan penjumlahan dari zeta sama tambah do tambah D-nya. Nah, kalau untuk ini, untuk ngebedah ini, berarti dia ada U, elemen U. Ada kecepatannya kan? Berarti dia dari ini dijumlahin dulu semua. Dia pakai integral. Dia pakai integral penjumlahannya karena kedalamannya itu nggak seragam kan. Kalau kedalaman di dasar air itu Ya. kita kan nggak tahu pastinya. Nah, setelah itu dibuat integral terhadap Z karena dia terhadap kedalaman, dia dirata-ratakan karena yang kita pakai itu kecepatan rata-rata terhadap kedalaman. Nah, dia jadinya dibagi kalau rata-rata itu berarti jumlah jumlah semua elemen dibagi berapa banyaknya elemen kan? Berarti ini dibagi K. Jadinya dia bisa ditaruh di depan kayak gini. Jadi 1/H integral Z sama dengan D, Z sama dengan zeta, UZ, DZ. Nah, ini tuh asalnya ini tuh dari sini. Nah, kalau untuk disederhanakan, dia bisa jadi gini pakai aturan rantai. Aturan rantai kita sama-sama tahu kan Iya. hasilnya yang ini. Jadi kalau dia disederhanakan, dia tuh jadinya H dikali do U do X ditambah U dikali do H do X. Nah, ini kan masih yang ini. Nah, itu ditambahin persamaan dari do zeta per do t tadi. Yang dari tadi integral tadi Iya, ya. yang dari yang integral tadi. Jadinya kayak gini persamaannya jadi 3 suku. Nah, kalau untuk menyederhanakannya kita bisa pakai asumsi kalau kedalaman perairannya itu adalah seragam. Jadi hanya sama dengan seragam. Kalau hanya sama dengan seragam berarti yang bisa jadikan nol yang mana? Yang U do H do X. Benar, karena ini nggak seharusnya ada lagi karena ini turunan kan. Jadinya dia dapat do zeta do t ditambah do h dikali do u do x sama dengan 0. Jadi asal usulnya itu dari sini kalau misalnya tapi kemarin kita juga kan belajar artifisis kan. Kalau artifisis itu aku kurang paham. Kamu bisa jelasin nggak? Aku main paham sih, Jess. Jadi kalau misalnya artifisis itu, ini kita bahas tentang yang momentum dulu ya, persamaan dari momentum dulu. Jadi kan ini persamaan momentum tadi yang udah kamu jelasin, persamaan momentum itu kan do T ini kan ini. Nah, ketika si persamaan ini dirubah ke ruas kanan, dia tuh jadi negatif kayak gini. Nah, asalnya negatif ini tuh dari sini. Ini bisa digambarkan pakai case ini, di mana di sini ada titik 1, 2, di mana ini ada elevasi,
1 dan elevasi 2. Elevasi 1 ini kan jauh lebih besar nih, Jess, dari elevasi 2. Berarti arah alirannya ini tuh dari elevasi 1 ke elevasi 2 kan. Iya. Dimana elevasi 2 ini tuh di arah X yang menuju ke positif, Iya. ya kan. Berarti kalau misalnya alirannya ini tuh menuju ke arah yang positif, berarti arusnya itu menuju ke arah X positif. Iya. Jadi bisa dibilang arusnya ini tuh positif. Tapi kalau misalnya arusnya positif, gradiennya itu berarti apa? Negatif. Iya, benar. Gradiennya itu bakalan negatif. Gimana cara tahu gradiennya itu negatif? Itu kita bisa pakai rumus gradien. Di mana rumus gradien itu kan Y2 min min Y1 dikurangi X2 min X1 kan. Dimana kita asumsikan titik 2 ini merupakan Y2 dan titik 1 ini tuh Y1. Jadi ketika Y2 dikurangi dengan Y1, itu kan dia sama dengan, kalau misalnya Y2 itu kan lebih kecil, berarti dia kan bakalan negatif kan. Nah, kalau negatif berarti gradiennya kan negatif kan. Ya, kayak gitu. Nah, itu tuh sama Jess, kayak yang case yang ini, di mana zeta 2-nya itu jauh lebih besar daripada zeta 1. Berarti alirannya kan dari zeta 2 ke zeta 1. Dan zeta 1 ini kan menuju ke arah X yang negatif kan. Berarti arah arusnya dia tuh menuju ke arah yang negatif. Jadi dia ke arah kiri negatif itu, arusnya berarti negatif. Arah kiri. Nah, berarti kalau kayak gini gradiennya Positif dong. iya benar, karena ini zeta 2 atau Y2-nya itu lebih besar dari Y1 ini. Kayak gitu. Jadi kalau semisalnya zeta satunya itu sama zeta 2-nya itu sama, berarti dia itu nggak ada perubahan karena gradiennya sama. Iya benar. Jadi kalau misalnya case-nya tuh kayak gini, di mana zeta 1 sama zeta 2 ini tuh sama, berarti dia tuh nggak ada pergerakan dari massa airnya ini. Jadi dan apa namanya nggak ada apa ya, zetanya ini tuh apa namanya nggak ada pergerakan arusnya gitu. Jadi dia zetanya tuh sama kan, zeta 1 sama 2 kayak gitu. Iya. Jadi kalau yang buat kontinuitas gimana? Sama juga atau hampir sama atau beda? Iya, sama juga, Jess. Jadi kayak gini nih. Ini kan persamaan dari kontinuitas kan, dimana ini juga dapat negatif kalau misalnya dipindah kelaskan. Nah, itu tuh sama, Jess. Kayak gini, misalnya kita gambarkan dengan case 1 ini, dimana tapi kalau di kontinuitas itu kita nggak pakai elevasi 1, elevasi 2, Jess. Kita pakainya U1, U2. Di mana U ini tuh percepatan massa air, di mana ketika U1 ini kan vektornya jauh lebih panjang nih, Jess, U1 daripada U2. Berarti dia kan massa airnya tuh jauh lebih besar kan daripada massa air masuknya lebih besar daripada massa air yang keluar kan. Jadi kalau misalnya massa airnya yang masuk itu jauh lebih besar daripada yang keluar, berarti dia elevasinya bakalan naik. Iya benar, kayak di gambar yang kanan ini, Jess, elevasinya bakalan naik. Tapi gradiennya apa menurut kamu? Gradiennya negatif. Iya benar banget, sama kayak konsepnya kayak yang persamaan momentum tadi. Kalau misalnya titik 2 atau yang kita asumsikan sebagai Y2 atau X2 itu jauh lebih apa namanya kecil dari yang Y1 dan X1, itu tuh bakalan apa namanya gradiennya bakalan negatif kayak gitu. Nah, itu tuh sama kayak yang case 2 ini. Maksudnya konsepnya sama gitu. Jadi di mana ketika ini ketika U1-nya ini jauh lebih kecil, berarti massa air yang masuk itu jauh lebih kecil daripada massa air yang keluar. Jadi berarti dia akan terjadi penurunan elevasi. Berarti ini do zeta per do T ini tuh kurang dari 0. Jadi dia ada penurunan elevasi. Nah,
Iya, kayak gitu. Dan gradiennya bakalan positif. ya karena dia Y2 ini yang kita asumsikan sebagai Y2 ini tuh jauh lebih besar daripada yang Y1 ini. Berarti kalau yang dia sama juga tetap sama kayak yang momentum tadi. Iya, kalau misalnya U1 sama U2 ini kan berarti sama-sama massa air yang masuk sama massa air yang keluar itu kan nilainya sama, Jess. Berarti elevasi muka airnya dia tuh bakalan stabil, bakalan tetap gitu loh, Jess. Oh, iya. Kayak gitu. Berarti gradiennya itu 0. Iya, Nggak ada gradiennya perubahan. 0, nggak ada perubahan.